Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas topik yang lebih advance lagi daripada yang sebelumnya gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada pada chatbot kita. Jadi pada dasarnya chatbot kita itu dia hanya punya pengetahuan terhadap data yang dilatih oleh si model kita. Dalam kasus ini model yang kita pakai kemarin itu adalah Zapier 7B beta yang setelah dikuantisasi 4 bit gitu. Nah, model model ini tuh punya keterbatasan informasi gitu. Jadi dia cuma bisa jawab data-data yang dia latih gitu. Gimana kalau misalkan kita pengen dia bisa jawab data-data di luar data latih yang dia punya, tapi bahasanya masih natural. Jadi yang kita pengen itu dia punya kepintaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar data latihnya, tapi bahasanya masih natural. Contohnya gimana? Misalkan, nah di sini saya punya satu buah dokumen. Ini dokumen Uber Annual Report pada tahun 2022. Mungkin mungkin ini ada di dalam datasetnya dia, tapi mungkin nggak semuanya ada gitu. Jadi di sini misalkan kita ambil contoh data yang ada di sini gitu. Coba kita scroll, kita cari data yang sekiranya, nah ini di sini. Misalkan kita pengen tanya berapa revenue-nya pada tahun 2022. Ya mungkin untuk disclaimer dulu, saya juga nggak terlalu paham ya untuk dokumen-dokumen seperti ini, tapi ya setidaknya kita pengen memahami lah. Jadi misalkan kita pengen tahu nih revenue pada tahun 2022 itu kayak gimana. Jadi misalkan kita tanya di chatbot kita, what is Uber revenue on 2022. Misalkan kita tanya, dia nggak punya informasi tersebut, tapi report yang dia punya pada tanggal 31 Desember 2021 itu katanya total revenue itu 11,2 billion. Ini kalau kita cek di sini, kalau 2021 itu 17 nih. Ini kayaknya salah nih informasi yang dia kasih. Mungkin dia halu, 11,2 billion ini mungkin bukan punya Uber tapi mungkin punya data lain. Jadi karena datasetnya dicampur gitu ya. Nah, ini tuh jadi permasalahan besar nih, gimana caranya biar dia tuh bisa jawab spesifik terhadap data-data tertentu gitu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, eh, kita akan menyelesaikannya ya dengan teknik, yaitu namanya RAG atau Retrieval Augmented Generation. Oke, kita mulai aja. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah teknik di dalam LLM atau chatbot, itu namanya Retrieval Augmented Generation atau RAG. Ini salah satu teknik advance untuk improve hasil dari si chatbot kita gitu. Jadi apa sih permasalahan yang ada pada apa itu RAG dan kenapa kita perlu melakukan RAG gitu. Jadi permasalahannya gini, LLM itu ditrain dengan dataset yang sangat besar, yang dataset publik yang besar gitu ya. Nah, terkadang kita pengen LLM itu punya knowledge terhadap specific information. Contohnya tadi seperti data Uber 2022 tadi itu dia nggak punya gitu ya. Jawabannya dia ngaco gitu. Nah, biasanya kalau dalam metode machine learning atau deep learning yang tradisional, kalau kita pengen dia bisa jawab data-data seperti hal tadi yang spesifik seperti tadi, yang mesti kita lakukan adalah kita mesti training modelnya ulang atau kita fine tuning terhadap data tersebut gitu. Permasalahannya adalah di dalam LLM untuk melakukan training atau fine tuning itu biayanya sangat mahal. Kenapa? Pertama, LLM itu modelnya besar, sehingga kita perlu infrastruktur GPU yang sangat besar gitu dan banyak. Itu harganya sangat mahal. Terus kalau kita cuman fine tune terhadap data itu saja, mungkin pengetahuannya dia yang umum itu bakal hilang gitu. Dan itu bisa jadi bikin akurasinya jadi jelek gitu. Jadi solusi ini tuh kurang kurang apa ya, biayanya terlalu mahal. Jadi untuk bikin chatbot seperti ini tuh kayaknya kurang oke gitu, kecuali memang kita punya alasan yang khusus untuk melakukan training atau fine tuning. Nah disinilah RAG bisa kita pakai. Jadi RAG itu intinya dia akan nge-inject external knowledge ke dalam LLM. Nah bagaimana cara dia menginject external knowledge tersebut? Nah jadi ini salah satu RAG yang paling sederhana. Jadi misalkan di sini kita punya query atau pertanyaan. Di sini kita perlu yang namanya model embedding. Kalau masih ingat di video sebelumnya, embedding model itu adalah sebuah model yang bertugas mengubah teks itu menjadi sebuah vektor gitu.
dimana vektor itu merepresentasikan makna dari teks tersebut. Jadi sebenarnya sebelum proses query dan ngejawabnya ini, kita mesti punya dulu yang namanya vector store index di dalam database. Jadi kita punya database yang isinya itu adalah informasi-informasi yang pengen kita injek ke dalam LLM-nya. Contohnya misalkan tadi yang data Uber annual report tersebut, itu kita masukkan ke dalam database. Tapi yang dimasukkan ke dalam database itu ada dua informasi. Pertama, itu adalah hasil embedding dari datanya. Yang kedua itu adalah datanya itu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi tadi itu kan ada sekitar 150 halaman. 150 halaman itu nggak mungkin kita masukkan ke dalam satu row gitu. Jadi solusinya adalah kita pecah dia jadi beberapa bagian gitu, atau istilahnya chunks. Nah, pecahnya itu gimana? Tergantung teknik yang kita mau, apakah mau dipecah per kalimat, per paragraf, atau per halaman gitu. Terserah gitu. Intinya satu chunk tersebut atau satu pecahan tersebut itu dia punya satu embedding vector gitu yang kita simpan ke dalam database. Nah, cara kerja RAG bagaimana? Jadi ketika kita melakukan query, misalkan kita tanya berapa annual report pada tahun 2022. Nah, pertanyaan tersebut itu kita masukkan ke embedding model juga. Kita dapat vektornya. Nah, dari vektor tersebut kita cari cosine similarity yang paling tinggi di dalam database. Jadi kita cari kira-kira di dalam database vektor mana yang sekiranya mirip dengan pertanyaan ini. Maksudnya adalah chunks mana atau potongan teks mana yang kira-kira ada jawaban dari pertanyaan kita gitu. Nah, setelah kita ambil, misalkan kita ambil 3 terbaik gitu misalkan. Nah, dari 3 terbaik ini, itu kita jadikan konteks ke dalam LLM kita. Maksud konteks itu gimana? Nah, maksud konteks itu adalah ketika kita, kalau yang sebelumnya, itu kita masukin pertanyaan langsung ke LLM, dia langsung jawab. Nah, di sini kita lakukan sedikit prompt engineering, di mana question tadi, itu di bawahnya kita tambahkan teks dari konteksnya. Jadi ada pertanyaan, ada konteks, baru nanti LLM-nya akan menjawab. Nah, harapannya adalah si LLM ini ngambil informasi dari konteks tersebut. Jadi dia nggak ngambil informasi dari apa yang dia pelajari dalam data latih, tapi dia ngambil informasi yang ada dalam konteks tersebut. Sehingga dengan teknik ini, kita nggak perlu melakukan training atau fine tuning terhadap model kita. Kita cukup kasih dia konteks atau kira-kira teks atau chunks yang ada jawabannya dari pertanyaan kita gitu. Nah, tentu ini ada kekurangannya ya, kalau misalkan pas kita searching ternyata nggak ada jawabannya sama sekali gitu, ngaco konteks yang dikasih, ya tentu LLM-nya nggak akan bisa jawab gitu. Nah, ini ada teknik lain lagi yang RAG yang lebih advance gitu ya. Jadi di sini misalkan ada agent ini mungkin di video yang terpisah nanti akan saya jelaskan. Jadi agent ini tuh dia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia luar lah intinya. Lalu sini ada fusion retrieval, jadi kita bisa nge-retrieve dengan berbagai macam cara, lalu kita gabung hasilnya. Lalu dari vektor yang tadi chunks tadi, itu bisa kita bikin versi pendeknya dengan cara summary index. Jadi misalkan satu chunk itu satu paragraf, kita minta LLM untuk bikin satu kalimat versi summary dari paragraf tersebut. Nah, itu yang kita simpan. Jadi pada saat searchingnya mungkin jadi lebih relevan lagi gitu. Terus ada proses re-ranking dan lain-lain. Jadi ada banyak hal tambahan yang bisa kita tambahkan untuk nge-improve hasilnya. Tapi pada dasarnya RAG itu seperti ini. Jadi kita masukkan query, kita ambil vektor embedding dari query tersebut, kita search ke dalam database, kita dapat konteks atau chunks yang sekiranya ada jawaban dari query tersebut. Lalu kita masukkan ke dalam LLM untuk mendapatkan jawabannya. Seperti itu. Oke, nah bagaimana sih proses searchingnya ya? Nah, pada proses searchingnya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pertama kita punya dokumen, dari dokumen ini kita potong-potong jadi beberapa chunks gitu. Tergantung kita mendefinisikan chunks itu bagaimana, apakah per kalimat, per paragraf, atau yang lainnya, atau mungkin kita potong fix 128 kata gitu misalkan. Terserah, bebas. Nah, dari query ini nanti dia akan nyari dalam chunks ini mana kira-kira yang paling relevan. Misalkan kita ambil top K-nya 2 gitu. Jadi kita ambil 2 chunks yang paling relevan atau 2 potongan teks yang paling relevan. Kedua potongan tersebut
kita concat, kita gabung dengan query-nya, kita masukkan ke dalam LLM, nanti LLM bakal ngasih jawabannya begitu. Jadi LLM nggak perlu di train atau di fine tune terhadap data ini, karena dari inputnya udah kita kasih data tersebut gitu. Nah, bagaimana caranya mengintegrasikannya dengan chatbot kita? Kalau kalian masih ingat bedanya LLM dengan chatbot, kalau LLM dia cuman sekali input sekali keluar, that's it, selesai. Kalau chatbot dia harus nyimpen chat historinya, karena kita pengen percakapan kita yang sebelumnya itu masih nyambung gitu terhadap percakapan kita saat ini gitu. Jadi chat historinya itu masuk gitu. Nah, gimana caranya? Nah, ini mungkin cara yang pertama itu adalah dari yang query kita cari, di sini ada chat history yang sebelumnya gitu ya. Ini dari query kita cari di vector index, ketemu chunks atau ketemu chunks yang paling relevan, kita masukkan ke dalam konteks, lalu kita concat keduanya, chat history sama konteks sama query-nya, kita masukkan ke LLM, dapat jawaban. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa pakai teknik yang namanya condense plus konteks. Jadi gimana? Jadi dari query sama chat history ini kita masukkan ke dalam LLM keduanya, lalu kita minta LLM untuk condense percakapan ini. Jadi maksudnya condense itu diringkas lah. Jadi dari ada chat history ini, terus ada pertanyaan ini, kira-kira pertanyaan apa yang harus kita tanyakan ke vektor database kita buat dapetin konteks yang sesuai gitu. Jadi kita minta LLM untuk bikin pertanyaan lagi. Jadi di pertanyaan kita digabung sama chat history, masukin ke LLM, dapat pertanyaan baru yang dibikin oleh LLM, dimana pertanyaan ini yaitu aware terhadap chat history dan query-nya, query saat ini gitu ya. Kalau misalkan query-nya ini nggak ada hubungannya sama ini, ya udah dia bikin chatnya itu nggak ada hubungannya sama ini gitu. Bikin query-nya. Setelah itu kita akan dapat sebuah konteks. Nah, baru konteks ini kita gabung antara query, chat history, dan konteks ke dalam LLM. Dapatlah kita jawabannya. Seperti itu. Nah, nanti yang akan kita implementasikan itu yang bawah ini. Untuk RAG-nya kita jangan dulu yang advance, kita yang naif dulu, yang biasa gitu. Biar nggak terlalu ribet. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit menyinggung tentang agent. Jadi apa itu agent? Agent itu basically sebuah program yang dimana dia bisa menghubungkan LLM itu dengan dunia luar. Contoh sederhananya, misalkan kita pengen nanya siapa anaknya Presiden Joko Widodo gitu. Mungkin di vector store database kita nggak ada, atau mungkin ada gitu ya. Tapi kita punya banyak vector store database, atau mungkin kita pengen connect itu ke Google. Jadi si agent ini nanti bakal nanya ke LLM kita, bikinin query untuk nanya ke Google siapa anak Jokowi gitu misalkan. Setelah itu kita akan Google, ketemu jawabannya di Google apa, baru kita masukkan itu ke dalam LLM untuk untuk di generate jawabannya sebagai konteksnya gitu. Selain itu kita bisa connect ke dalam API gitu. Misalkan kita pengen chatbot kita itu atau LLM kita itu bisa connect ke dalam API. Misalkan kita perintahkan buatkan saya akun Gmail, nanti dia akan connect ke dalam API Gmail untuk bikinin akun Gmail, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Contoh lainnya misalkan kita pengen nge-solve persamaan matematika, kita bisa connect dengan API-nya Wolfram Alpha gitu misalkan. Jadi dengan agent ini kita bisa melakukan banyak hal. Cuman ini mungkin saya akan bahas lebih detail di video yang lainnya ya. Begitu. Oke, udah semuanya. Mari kita balik ke program kita. Kita akan coba implementasikan RAG dengan chatbot kita. Oke, di sini saya sudah kembali ke dalam Google Colab kita ya. Nah, bagaimana caranya kita mengintegrasikannya? Jadi di dalam Llama Index itu udah ada yang namanya chat engine. Jadi dia yang bisa ngatur state atau history chat kita itu udah disimpan atau diatur di dalamnya gitu. Nah, di sini tuh ada available chat method. Jadi yang pertama misalkan yang base itu dia akan menggunakan query engine. Jadi dia menggunakan agent yang namanya React gitu untuk nentuin apakah ini pertanyaannya perlu diparaphrase atau bagaimana gitu. Kita nggak akan implementasikan yang ini.
Next kita lihat yang condensed question. Nah kalau yang ini tuh dia akan ngelihat chat history-nya, lalu dia akan nge-rewrite pertanyaan dari user agar sesuai dengan chat history-nya gitu. Nanti itu akan di-query ke dalam vector store database. Lalu kalau yang konteks itu dia akan nge-retrieve notes menggunakan setiap pesan yang dimiliki oleh user, itu akan dijadikan konteksnya gitu. Nah di sini yang akan kita implementasikan yang ini yaitu condense plus konteks. Jadi ini kombinasi antara condense question dan konteks. Jadi kita akan lihat chat history-nya, lalu kita akan rewrite chat history-nya tersebut dengan user message-nya untuk dapetin satu buah pertanyaan yang sekiranya yang sebenarnya yang dipengenin oleh user gitu. Baru dari pertanyaan itu kita akan retrieve ke dalam vector store database untuk mengambil chunks terbaiknya. Nah dari chunk tersebut nanti kita akan gunakan sebagai input. Nah bagaimana cara melakukannya? Langkah pertama itu adalah kita mesti bikin database kita. Jadi kalau kita lihat di sini, yang perlu kita lakukan adalah bikin database kita. Bagaimana caranya? Nah di dalam halaman index itu udah ada toolsnya ya. Jadi di sini ada tools yang namanya Simple Directory Reader. Jadi kita bisa ngebaca file PDF kita untuk dijadikan objek dokumen gitu di dalam lama index. Jadi yang pertama kita mesti download dulu file kita, widget ini kita download dulu filenya. Oke, setelah kita download filenya ada di sini ya. Lalu next kita mesti import si Simple Directory Reader. Oke, kita import, kita bikin documents ini sama dengan Simple Directory Reader. Nah dia tuh bisa inputnya itu bisa berupa import directory atau input file. Di sini kita pakai input file saja karena filesnya udah kita spesifikkan apa. Jadi filenya itu ini, jadi kita tinggal copy path. Lalu setelah kita baca, kita mesti load datanya seperti ini. Di sini kita mesti install PyPDF. Jadi PyPDF ya, karena kita ngebaca file PDF, jadi kita mesti install tools atau library untuk ngebaca PDF-nya. Oke, sudah, kita coba jalankan lagi. Oke, nah di sini dia coba untuk nge-parsing PDF kita ya. Ya mungkin karena ukurannya cukup besar jadi agak lama. Kita tunggu aja. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, documents index ke 0. Nah, ini dokumen halaman pertama nih. Cuma di sini page labelnya A, kayaknya dia gagal ngeparsing nomor halamannya ya. Coba kita ambil halaman ke 100. Nah, di sini ada beberapa informasi ya. Pertama di sini ada ID, ini auto generate, terus embeddingnya none. Nah, lalu di sini ada metadata. Ini kalau misalkan kita ambil metadatanya, kita ambil metadatanya. Di sini ada page labelnya. Nah, ini ngaco nih page labelnya. Tapi ya udahlah. Di sini ada file name-nya, terus grade-nya tanggal berapa. Lalu ada get content. Ini kalau misalkan kita ambil isinya di halaman ini, nah ini teks yang ada di halaman ini gitu. Nah cuman teks ini tuh ukurannya masih besar, kita mesti potong-potong dia gitu ya. Nah gimana cara motong-motongnya? Di sini kita coba cari di dokumentasinya. Set. Oke, kayaknya di sini nggak ada. Coba kita lihat di dokumentasinya ya. Nah, di sini kita akan gunakan yang namanya sentence splitter. Jadi balik lagi ke sini, kita akan gunakan sentence splitter. Lalu dari sentence splitter ini kita bikin parser ini sama dengan sentence splitter. Di sini ada chunk size-nya. Ya, ini chunk size-nya kita pengen potong dia per berapa? Misalkan saya pengen 128 token gitu. Lalu ada chunk overlap-nya.
ini dia gesernya seberapa token, misalkan 20 token. Jadi kita nggak mau dia gesernya langsung 128 gitu, karena kadang mungkin ada kata yang kepotong di tengah-tengah gitu, jadi kita gesernya pelan-pelan aja, misalkan 20 gitu. Dari sini kita akan punya nodes parser dot apa ya namanya, get nodes from document. Nah ini kita ambil dari documents kita. Nah di sini kalau misalkan kita ambil nodes yang ke 0, atau jangan yang ke 0 deh, kayaknya kosong ya, ambil yang 100. Nah di sini ada nodesnya nih, page labelnya L, ini masih ngaco page labelnya. Kalau kita get content, nah di sini kita punya nih kontennya apa. Nah bahkan di sini kita bisa ambil parentnya juga, source nodes, nah gitu. Kalau nggak salah seperti ini, oh bukan ya, kalau mau kita ambil parentnya itu pakai coba kita baca dokumentasinya dulu deh. Oh sorry, yang ini nggak disebutkan di sini. Oke, kita coba cari di sini metadata. Di sini dia ada relationnya ya. Jadi dia previousnya ini yang mana? Ya intinya di sini karena dia udah dipotong-potong per 128 token gitu. Seperti ini. Jadi kecil-kecil lah ukurannya. Jadi enak kalau kita mau nyimpannya. Nah, dari sini langkah selanjutnya kita udah potong-potong ya. Kita selanjutnya itu adalah kita bikin embedding dari si nodes ini. Jadi subkata ini kita rubah jadi vektor embedding, lalu kita simpan ke database. Nah, untuk menyimpan dia menjadi sebuah vektor embedding, kita perlu yang namanya model embedding gitu. Nah, di sini saya punya leaderboard model embedding namanya MTEB atau Massive Text Embedding Benchmark. Jadi kita bisa cek di sini kita mau pakai model embedding yang mana gitu. Nah di sini kriteria kita cukup simpel aja, cari model yang ukurannya agak kecil, nggak terlalu besar tapi akurasinya masih cukup bagus gitu. Kalau kita lihat yang nomor 1 sekarang ini SFR Embedding Mistral, ini size-nya gede banget nih, 14 GB, nggak akan bisa. Nah di sini ada model yang cukup make sense nih, BGE Large N, tapi ini ukurannya masih gede 1,34. Kita coba cari yang kecilan. Nah ini BGE Base yang V1.5, ini ukurannya sekitar 400 MB. Nah, ini kita bisa pakai nih. Kalau kita lihat, nah di sini sebenarnya ada beberapa task ya. Task yang kita mau itu adalah retrieval. Kenapa? Karena kita pengen nge-retrieve konteks gitu kan, atau chunks. Jadi yang lebih benar itu kita lihatnya di tab retrieve, kita cari di sini yang akurasinya bagus. Nah di sini kelihatan nih BGE Large ini akurasinya di 54, sedangkan yang base itu di 53, ya selisih 1. Kita akan pakai yang base ini. Nah kalau kita buka seperti ini. Nah sekarang bagaimana caranya menggunakan embedding model ini? Nah untungnya di lama indeks kita bisa menggunakan embedding model dari Hugging Face secara langsung gitu ya. Jadi di langkah yang mesti kita lakukan adalah from lama index kita mesti import service context, terus set select global service context, terus dari lama index lms import Hugging embed ya, embedding. Nah ini import Hugging Face embedding. Nah ini dia. Dari sini kita tinggal bikin Hugging Face embedding. Itu nama modelnya adalah ini. Lalu kita bikin service context, itu service
context from default. Ini sebenarnya service context ini sebuah objek yang di dalamnya nyimpen informasi LLM yang mau kita pakai apa, terus embedding model yang kita pakai apa gitu. Jadi LLM-nya kita akan pakai LLM yang udah kita bikin, yaitu ini Llama CPP. Terus embed modelnya kita akan pakai embedding yang kita bikin tadi. Kalau kita set dia secara global biar kita nggak usah ngeset dia terus-terusan gitu. Oke, seperti ini. Ini ukurannya sekitar 430 MB, jadi nggak terlalu besar ya. Oke, udah. Selanjutnya kita tinggal bikin vector store database-nya. Jadi vector store database itu dia tuh mirip seperti database pada umumnya lah, seperti MySQL atau Postgre, tapi bedanya vector store database yang dia simpan itu di sini adalah sebuah vektor. Kalau di dalam MySQL atau Postgres itu yang disimpan itu sebuah teks atau blob atau number dan lain-lainnya, tapi di sini khusus untuk nyimpan vektor gitu. Nah, vector store database itu sebenarnya ada banyak ya. Misalkan ada Elasticsearch, terus ada Pinecone, ada ChromaDB dan lain-lain. Cuman di sini kita nggak karena kita pengen yang simple aja, kita nggak usah pakai itu. Kita pakai Llama Index punya vector DB. Jadi Llama Index ini dia punya native-nya sendiri, vector DB, in memory vector DB. Ya, tapi itu hanya nggak cocok untuk production. Kalau mau pakai production mungkin bisa saya sarankan pakai Elasticsearch karena fiturnya lengkap gitu. Nah, di sini untuk vector store data, vector store indexnya ada di sini. Kita bisa import dari sini. Ini dokumen nggak usah kayaknya. Lalu kita tinggal bikin vector store index ini dari nodes yang kita punya. Jadi dari nodes yang kita punya kita simpan ke dalam vector store database. Nah, di sini dia akan langsung melakukan proses embedding untuk setiap nodes yang kita punya gitu. Oke. Nah, di sini untuk mengujinya kita coba bikin retriever ya. Retriever itu sebuah kelas atau objek yang bertugas untuk nge-retrieve data di dalam vector store. Jadi kita tinggal as retriever, lalu kita set di sini top case similarity kita atau apa ya, saya lupa. Bentar, saya cek dulu ya. Kita cek defining coba kita cek di sini ya, as retriever nih, query engine from args. Coba kita cari di bagian query retriever. Nah, di sini kita bisa as retrieve, lalu kita mau top berapanya itu kalau nggak salah. Baik, kita cari dokumentasinya. Oh, ini udah yang pakai kompleks nih retrievingnya. Define custom retriever. Oke. Kita coba aja lah ya. Misalkan kita pengen ambil top 3-nya. Lalu dari retriever ini result, kita retrieve gitu ya. Kita coba pertanyaan kita yang tadi. What is Uber revenue on 2022? Kayak gini. Kalau kita lihat panjang dari resultsnya, harusnya sih ada 3 ya. Ada 2, oke. Coba kita cari dulu
Ini biar dia ngambil sebanyak yang kita mau. Nah ini nih, similarity top K. Oke, kita retrieve. Oke, dia ngambil 3. Kalau kita lihat results yang pertama, dia dapat chunks ini. Mungkin ini agak susah kita baca. Coba kita get content. Nah ini. Jadi kalau di sini di chunks ini itu ada informasi bla 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 bla. The period are close to assessment overpayment 733 million. Oke, kayaknya di sini nggak ada jawabannya. Coba kita cari yang di result yang pertama, yang kedua. Nah, di sini ada jawabannya nih, yaitu 31.000 dolar di tahun 2022. Nah, ini dia jawabannya ada di sini. Nah, di chunks ini harusnya nanti LLM-nya kita akan tetap kasih ketiga chunks-nya, tapi LLM-nya harusnya bakal ngambil jawaban dari chunks yang nomor 2 ini gitu ya. Nah, dari si retriever kita sebenarnya juga bisa bikin yang namanya query engine gitu ya. Jadi misalkan query engine itu dari index.as query engine. Di sini kita juga bisa set top similarity-nya berapa. Dari query engine ini kita bisa query langsung pertanyaan ini. Nah, ini response, kita bisa langsung query. Nah, kalau response, kalau kita lihat jawaban yang dihasilkan, ini. Jadi dia bisa tahu nih revenue pada tahun 2022 itulah 31.000 US dollar gitu. Nah, dari sini, dari respon ini kita juga bisa tahu jawaban dia ini diambil dari notes apa aja sih gitu ya. Nah, di sini kelihatan nih, jawaban yang diambil tuh dari notes yang tadi kita bikin gitu, yang tadi kita dapetin ya. Ada 3 buah notes yang dia dapetin gitu. Atau kalau mau kita lihat lebih detailnya lagi, di sini ada respons, ini ada responsnya apa, terus ada source notes-nya, ini sumbernya dari mana aja dia dapat jawaban tersebut gitu ya. Gitu. Nah, dari sini kita pengen bikin chat engine ya. Yang kita pakai itu pengen chat engine yang punya fitur ini condense plus konteks. Nah, fitur ini tuh udah ada di Llama Index, jadi kita nggak usah bikin lagi. Kita tinggal import ini aja. Oke, ada prompt template. Nah, ini oke, sebelum kita lanjut kita coba lihat source code-nya si Llama Index ya. Ini untuk yang condense completion. Jadi di sini dia udah ngasih prompt template gitu ya. Dimana kalau kalian masih ingat yang ini, di sini itu dia akan nge-condense atau ngegabungin chat history dengan query-nya. Jadi dia akan ngegabungin. Jadi di sini dia ngasih prompt given conversation bla 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 bla, terus di sini kasih chat history kita apa, terus ini follow up message. Jadi ini message pertamanya. Dari follow up message ini dan chat history ini, coba bikin suatu pertanyaan yang ngerangkum lah, yang maksud dari orang ini tuh apa. Misalkan kan tadi pertanyaannya anggaplah pertanyaan kemarin aja ya, kapan Indonesia merdeka? Tahun 1945 gitu. Terus kita nanya pada tahun tersebut yang jadi presiden siapa. Nah, stand alone question di sini itu nanti harusnya bakal jadi pada tahun 1945 siapa presiden Indonesia. Nah, itu jadi follow up questionnya. Jadi dia bikin pertanyaan yang lebih lengkapnya lah daripada pertanyaan ini, karena pertanyaan ini kan cuman siapa presiden pada tahun tersebut itu apa gitu. Jadi itu gunanya prompt ini. Nah, yang satunya lagi yang plus konteks, di sini dia ada 2 buah prompt gitu. Yang pertama yang ini yang untuk bikin condense yang tadi, tapi promptnya agak beda ya. Di sini dikasih chat history-nya apa, lalu follow up inputnya apa. Nah, dari sini dia bakal ngasih
question yang bakal kita tanyakan ke retriever. Nanti dari retriever itu akan ngasih 3 buah konteks gitu kan. Jadi kita maunya ini, dia akan ngasih 3 buah konteks atau chunks. Nah, ketiganya itu akan ditaruh di sini. Nah, ditaruh di sini itu baru nanti akan digabung dengan chat history kita gitu. Jadi di atasnya akan ada chat history kita ditambah ini gitu. Jadi misalkan the following is friendly conversation between a user and an assistant bla bla bla. Here are the relevant document for the context. Nah, ini konteksnya apa? Instruksinya adalah based on the above document, provide a detailed answer for the user question below. Terus kita minta kalau dia nggak tahu, answer don't know. Kalau nggak ada di dokumen gitu. Jadi kita nggak mau dia jawab di luar konteks yang kita kasih gitu. Begitu. Jadi kalau kita mau ganti prompt ini tuh bisa dari condense plus konteks ini, kita tinggal ganti si konteks prompt dan condense prompt. Tapi untuk kasus kita sekarang kayaknya kita nggak usah ganti, kita langsung pakai aja. Oke, jadi dari sini kita bisa import condense. Oh ini condense question, ini diimportnya dari condense ini condense plus konteks. Jadi kita import kelas ini, lalu kalau kita lihat lagi ya di sini, ini ada custom chat history. Ini yang ini chat history yang kalau kita mau bikin secara custom. Jadi kayaknya kita nggak usah lah ya, kita nggak usah kasih custom chat history. Query engine kita udah bikin tadi, kita tinggal bikin chat engine-nya doang. Cuman bedanya chat engine-nya kita di sini pakai condense plus. Terus condense plus itu dia perlunya retriever. Jadi kita di sini kasih retriever kita tadi udah punya, kita udah bikin ya retriever di atas. Terus custom prompt-nya nggak usah, custom chat history juga nggak usah. Di sini kita bisa set verbosnya jadi true biar dia ngeprint ngeprint proses promptingnya dia kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, misalkan chat engine, di sini kita ini ada response ya, chat engine, kita chat nih, coba kasih pertanyaan yang sama. Nah ini pertanyaannya, condense questionnya. Jadi dari pertanyaan ini, karena chat history-nya kebetulan kosong, jadi udah langsung aja dia tanya ini. Terus konteks yang dia pakai, ini konteksnya. Ini harusnya konteks yang pertama ya. Di sini konteks itu dia ngasih informasi halamannya sama nama filenya. Jadi nanti kalau misalkan ada multiple file juga bisa. Terus di sini ada chunks-nya. Ini konteks yang pertama. Terus ini konteks yang kedua. Nah, di sini ada informasi revenue-nya ya. Harusnya dia nggak bakal ngejawab yang 31.000 nantinya. Terus ini yang chunks yang ketiga. Nah, ini agak susah nih bedain nih. Mana chunks yang ketiga nih? Bla 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 bla. Oh ya, ini chunks yang ketiga ya. Responnya belum saya print. Oke, jadi dari respon ini kalau kita lihat nih response. Nah, di sini dapat nih. Yes, according the provided document. Nah, ini revenue-nya itu adalah 31.877. Nah, sesuai nih sama ini. Jadi dia bisa jawab pertanyaan ini karena kita kasih informasi konteksnya di sini. Nah, ini ketiga konteks yang kita kasih ya, konteks pertama, konteks kedua, konteks ketiga. Nah, nanti dia akan nge-generate jawabannya berdasarkan ketiga konteks itu. Karena ini modelnya cukup pintar ya, dia bisa ngerangkum ini, oh yang benar itu yang ini, bukan yang ini atau yang ini gitu. Nah, ini di sini dilabelin BE karena ini ngaco nih, dia nggak sesuai, tapi ya jawabannya benar sini. Nah, mungkin kita pengen nanya lagi nih, misalkan kita tanya, tapi konteks yang sebelumnya harus masih ada nih ya. How about 2021 gitu. Nah, kalau kita lihat
condense questionnya berdasarkan histori percakapan kita yang sebelumnya. Di sini kan ada percakapannya adalah what is Uber revenue pada tahun ini, terus jawabannya adalah ini, terus pertanyaan barunya adalah how about 2021. Harusnya pertanyaan yang benernya itu adalah ini condense questionnya adalah what's Uber revenue for the ended year 31 Desember tahun 2021. Nah ini bener nih. Jadi dia bukan pertanyaan ini yang ditanyakan ke retriever, karena kalau pertanyaan ini ditanyakan ke retriever gak akan bisa jawab. Maksudnya 2021 apa nih? Apa maksudnya? Yang dimaksud itu adalah revenue Uber gitu. Nah di sini jangan sih 3 buah konteks lagi. Nah ini konteks yang pertama. Konteks yang pertama bener nih, karena jawabannya adalah yang 17.000 ini. Di konteks yang kedua di sini juga ada 17.000. Oh ini kayaknya ada 2 tabel ya. Jadi kalau misalkan kita lihat response, nah di sini dia bisa jawab itu 17 million. Seperti itu. Oke, nah di sini kita sudah berhasil untuk bikin chatbot kita dengan memanfaatkan RAG. Sekarang kita tinggal integrasikan ke Gradio kita ya. Nah, cuman di sini untuk mengintegrasikan dengan Gradio ini mungkin agak sedikit unik ya caranya ya. Mungkin agak beda gitu. Karena di sini kan kita untuk chat history-nya kita mesti simpan sendiri gitu. Sedangkan kalau di chat engine, chat history-nya nggak usah kita simpan karena dia udah punya gitu. Jadi yang mesti kita lakukan itu adalah ya kita setiap untuk ngereset chat engine-nya kita tinggal panggil chat engine.reset untuk ngereset chat history-nya. Nah ini kita udah nggak perlu nih sebenarnya, karena ini udah dihandle oleh si chat engine-nya. Jadi kita cukup perlu chat engine stream chat message seperti ini doang sebenarnya yang kita perlukan gitu. Nah cuman kan di Gradio kita itu ada tombol clear ya kalau nggak salah. Nah ini clear. Kita pengen ketika kita tekan tombol clear ini dia bakal nge-clear chat history-nya. Jadi untuk melakukan itu kita tinggal bikin button clear button ya, dari gr.button, teksnya itu adalah clear. Nah di sini kita mesti pakai gr radio blocks ya untuk ngegabungin gitu ya intinya karena ini masih dalam satu konteks, maksudnya dalam chat interface, jadi kita harus bikin dia di dalam sini gitu. Jadi ini chat history-nya ya, harus ada value-nya di sini. Kita harus reset chat engine kita di sini. Nah di sini ketika clear buttonnya itu di klik, dia akan clear history. Nah di sini baru kita bikin interface-nya. Baru sini kita bikin clear button, itu adalah clear button yang ini. Terakhir kita demo launch seperti ini. Jadi sedikit lebih simple ya, enggak sedikit lebih simple ya cukup simple lah implementasinya. Oke, seperti ini. Kita coba kasih pertanyaan yang sama kayak tadi. Kita tes dulu ya. Pertanyaan submit. Oh ada error, coba kita ulang lagi. Kalau ada error kita coba ulang. Submit. Oh error lagi. Apa errornya? Oke, kayaknya proses streamingnya ini ada yang salah ya. Coba kita cek dulu. Coba kita stream chat. Oh di sini tuh kalau nggak salah, ini dia. Oh kita pakainya respon gain.
Oke. Ups. Sini harusnya kita pakai respon gen. Terus dari respon gen ini, oh dia udah per token. Oke. Karena dia udah per token, jadi di sini kita tambah tokennya. Oke. Coba kita tanyakan ini. Nah, sini jawab 31 million gitu. Di sini jangan sih page labelnya apa, file page-nya apa. Oke. How about 2020 gitu. Harusnya di dokumen kita tuh ada 2020 juga ya. Oh nggak ada. Tapi tadi kayaknya ada. 2020 itu 11,139. Coba kita cari. 11,139. Total revenue 2020. Yes, betul. Ini revenue tahun 2020. Oke, berapa, kita coba tanya berapa kenaikan dari tahun 2022 ke 2020 gitu misalkan. How much the revenue increase from. Jadi harusnya dia bisa ngurangin gitu ya. Mungkin dari 31 kurang 11 harusnya 20.000. Ini kita cek ya apakah dia pintar matematika nih. Over revenue increase 14.000. Oke. Ini dari 14.000 ke 31. Oke, kayaknya ini ngaco ya. Mungkin matematikanya dia salah gitu. Tapi oke lah. Coba kita cari pertanyaan lain lagi. Yang bukan di tabel deh. Yang misalkan adanya di, oh ya kita coba clearnya dulu deh. Coba kita clear. Coba terus kita tanya how about 2021 gitu. Ini harusnya dia nggak punya konteksnya. Maksudnya apa nih? Comparison year. Oke, ini kayaknya bukan sesuatu yang kita mau, cuman dari apa condense questionnya dia nanya ini lagi, dan ya kebetulan retrievernya ngasih jawaban gitu. Ya sebenarnya nggak make sense juga sih. Oke, misalkan kita coba cari pertanyaan yang ini. Mohon maaf saya nggak terlalu paham dokumen seperti ini. Oke, operating activity. Oke, kita coba berapa operating activity. Kita coba clear ya. How much operating activities on tahun berapa tadi tuh? 2022. Oke. I'm sorry but the provided document do not include information about. Oke, nah di sini dia nggak bisa jawab karena dokumen yang di retrieve itu nggak ada. Mungkin kita bisa coba tes ya retrievingnya. Coba retrieval.retrieve ini coba kita cek ya. Sorry, retriever. Kalau kita tanya ini susah bacanya ya. Oke, nggak ada di sini. Oke, nggak ada juga. Yap, memang nggak ada ya. Jadi nah ini mungkin ini jadi kekurangannya RAG juga ya. Jadi kalau misalkan dari retrievernya aja udah salah, ini ke depannya pasti bakal salah gitu. Jadi kita mesti main-main di parameter di RAG-nya, mungkin ukuran chunks-nya kita bisa lebih perbesar, atau model embedding-nya kita pakai yang lebih bagus lagi gitu.
Oke, coba kita cari pertanyaan yang lainnya. Coba cari di tabel daftar isi deh. Coba kita cari properties as December release and on office first year on. Oke, coba kita tanya. Oke, coba kita tanya how many liaison university on 2022 batch. Oke, 9,2 million. Oke, nice. Dia bisa jawab ada 9, million square feet harusnya. Square feet including 2.3 million square feet of that for their corporate yang ada di Francisco Bay Area. Yes, betul, California. Begitu. Nah, seperti ini. Jadi dengan memanfaatkan RAG ini, kita bisa nge-inject informasi eksternal ke dalam LLM kita, sehingga LLM kita itu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang gak ada di dalam data trainnya tanpa kita harus nge-train atau nge-fine tune dia gitu. Jadi kita bisa manfaatkan teknik RAG ini untuk berbagai macam hal. Misalkan kalau di sekolah gitu ya, kita pengen nanya siapa guru matematika gitu. Nah itu kita tinggal kasih datanya seperti yang tadi dalam bentuk entah bentuk PDF atau TXT atau docx gitu. Nanti si retrievernya itu bakal nanya terus ngasih tahu nge-retrieve, oh ini gurunya matematika namanya ini gitu. Nanti dia bakal bisa jawab sesuai dengan bahasanya itu senatural mungkin gitu. Karena LLM itu ya language model, bahasanya harus natural seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you.